Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabul jannah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, inayah dan hidayah Allah SWT, atas bimbingan Allah, atas taufik Allah SWT. Kita masih bisa menjalani kehidupan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dalam keadaan bimbingan Allah SWT. Senantiasa kita berdoa kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Ya Allah, bimbing kami, arahkan kami, bina kami atas apa-apa yang Kau ridhoi, atas apa-apa yang Kau cintai, dan atas apa-apa yang Kau ridhoi. Doa ini senantiasa kita lantunkan, kita ucapkan, kita sampaikan pada Allah, agar kita dalam menjalani kehidupan yang semakin hari semakin fana ini, semoga kita masih dalam perlindungan Allah, dalam kebersamaan Allah, dalam bimbingan dan arahan Allah SWT. Salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Manusia sempurna yang diutus Allah SWT di muka bumi ini, yang juga sebagai penyempurna risalah para nabi dan rasul sebelumnya. Beliau menjadi suri tauladan kita, qudwah hasanah kita. Rasulullah SAW lah yang mencontohkan bagaimana menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang baik di antara sesama manusia, menjadi manusia yang baik terhadap alam sekitar, menjadi manusia yang baik terhadap orang tuanya, terhadap makhluk yang lainnya. Semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, sehingga kita juga mendapatkan limpahan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW suatu saat di hari akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat berkaca dari sejarah bahwa keislaman kita, kaum muslimin, umat Islam atau Islam itu tak pernah berhasil dijajah, tak pernah berhasil dikendalikan oleh kaum yang lainnya. Maksudnya tak pernah berhasil dijajah kalau dia melalui senjata, melalui peperangan. Betapa banyak kita saksikan peperangan demi peperangan antara kaum muslimin dengan musuh-musuhnya sering dimenangkan oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW selama hidupnya, yang selama beliau jadi nabi, menjalani lebih 80 kali peperangan,
dan kebanyakan peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW berlanjut dengan Khalifatul Abu Bakar, Umar bin Khattab dan seterusnya. Di zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab justru ekspansi Islam ke Jazirah Arab, ke Jazirah Eropa dan wilayah-wilayah lainnya justru semakin meluas, menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak bisa dikalahkan melalui peperangan fisik atau senjata. Kaum muslimin rahimakumullah, kita di Indonesia, Aceh konon kabar dalam sejarah kita baca bahwa Aceh tak pernah bisa dimasuki oleh penjajah Belanda. Kendati pun sempat Belanda menginjakkan kakinya di Aceh, tapi bukan dalam kondisi menjajah Aceh. Berdasarkan fenomena itu, fakta sejarah tersebut, kaum muslimin, para penjajah tentu tak pernah berhenti untuk melakukan peperangan-peperangan, untuk melakukan penindasan penjajahan-penjajahan untuk wilayah-wilayah muslim. Dan kemudian muncullah dalam sejarah kita baca ada seorang panglima perang Inggris ketika hendak menaklukkan Jazirah Arab termasuk di Mesir, yang bernama Goldstein. Ketika itu Goldstein dipanggil oleh Ratu Elizabeth. Wahai Goldstein, berapa lagi pasukan yang kamu butuhkan? Berapa lagi persenjataan yang dibutuhkan? Berapa kapal lagi, amunisi, akomodasi yang diperlukan untuk menundukkan Islam? Dan kemudian singkat cerita, Goldstein menerangkan bahwa, wahai Ratu, betapa banyak pasukan kita yang wafat, berapa banyak kapal-kapal kita yang harus hancur, harus tenggelam di lautan. Kita berhadapan dengan kaum muslimin yang memiliki semboyan hidup mulia atau mati syahid. Mereka kaum muslimin mencari kematian dalam berperang. Berbeda dengan pasukan kita yang berperang justru menghindari kematian. Sehingga muncullah di situ ide Goldstein terhadap Ratu Elizabeth. Kita nggak perlu lagi mengirim pasukan. Kita tak perlu lagi menyiapkan segala sesuatunya untuk peperangan. Kita perlu, justru pendekatan kita adalah pendekatan persuasif, pendekatan soft. Kita kirim kebudayaan kita. Kita ajak anak-anak kaum muslimin itu, pemuda-pemudinya, putra-putrinya, datang ke negeri kita. Kita adakan pertukaran kebudayaan. Kita adakan pertukaran pemuda. Kita berikan mereka tontonan-tontonan yang meninabobokan. Dan kita jauhkan Al-Quran dipegangnya di tangan kiri. Kita jauhkan ini dari dalam mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, terminologi ini kemudian muncul dengan istilah ghazul fikri, perang pemikiran. Ternyata perang dengan senjata, perang dengan fisik tidak apa-apanya kalau memerangi kaum muslimin. Diibaratkan sebuah pohon yang kuat, punya daun yang rindang, punya ranting yang kokoh, punya buah yang randum, yang masak. Seperti itulah Islam dan muslimin. Yang cara untuk memberangusnya, cara untuk menundukkannya bukan dengan menebangnya. Semakin ditebang dia ibaratkan pohon yang tumbuh kembali, gugur satu tumbuh seribu.
Tapi cara menundukkannya adalah dengan menggerogotinya, dengan memasukkannya ulat ke dalam pohon itu. Yang ulat tersebut menggerogoti dari dalam, membuat pohon-pohon itu lapuk, membuat daun-daun itu layu, membuat buah itu pun kena pun banyak buahnya, tapi dia ternyata berulat. Mendundukkan Islam ternyata telah didapatkan oleh mereka dengan cara memberikan pembusukan-pembusukan di kalangan internal kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka takkan pernah henti-hentinya memerangi kamu hatta yaruddukum, sampai mengeluarkan kamu, sampai mereka berhasil mengeluarkan kamu andinikum, dari agamamu. Ini istata'u, kata Allah SWT. Itu pun kalau mereka sanggup. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Sebelumnya juga ayat Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Malahan para pakar bahasa Arab mengatakan dengan kata-kata lan itu mengungkapkan bahwa enggak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani itu pada kamu, angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti milah mereka, cara hidup mereka. Ternyata target mereka tak mematikan kita. Target mereka bukan membuat kita harus kafir. Target mereka ternyata tidak harus mematikan kita, tidak menghancurkan kita, tapi hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti cara hidup mereka. Maka peperangan modern saat ini telah mereka mulai dan telah jauh-jauh hari dimulai. Perang pemikiran, cuci otak, brainwashing. Kenapa? Dengan mencuci otak itu, maka kita nggak lagi yakin dengan agama kita. Kita nggak lagi pede untuk mengamalkan nilai-nilai agama kita. Jangankan memperjuangkannya, jangankan mendakwahkannya, apalagi mengamalkan nilai agama kita. Karena otak kita telah dicucinya, pikiran kita telah kendalikannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka tahapan-tahapan telah berlangsung. Tazyin zuyyina lin-nas, dihiasi kepada kita dunia ini yang Allah mengatakan mata'ul ghurur, sebagai dunia, sebagai hiasan yang menipu, sebagai fata morgana. Dan itu telah dihiasi kepada kita kaum muslimin, para pemuda-pemudi, para penyembah seks, penyembah musik. Kita nggak lagi punya visi ke depan. Kita nggak lagi membayangkan akhirat sebagai tempat pertanggungjawaban, sebagai tempat pembalasan. Kita telah enak dinabobokkan dalam ungkapan namparalu kini bisa dia tongloh. Kita tertipu. Zuyyina linnas, tazyin. Kita mendapat tertipu dengan fata morgana, dengan hiasan-hiasan dunia. Betapa banyak kenakalan-kenakalan, dan kenakalan itu tidak hanya pada pemuda-pemudi, yang semua itu membelakangi agama. Apa yang mau kita sebut? Porno aksi, pornografi, LGBT, menjauhkan kita dari agama. Gak yakin lagi kita dengan agama kita.
tazyin. Yang kedua tashkik. Yang kedua membuat kita ragu-ragu dengan agama ini. Yole ado akhirat tu. Yole ide Allah. Ragu kita dengan agama. Dan itu ditanamkan pada kita melalui pemikiran-pemikiran, melalui bacaan-bacaan, melalui tontonan-tontonan, melalui iklan-iklan. Yang ketiga, tahtimul fikrah, goncang pikiran. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir itu, yang riddah itu, yang murtad itu terakhir tahapannya. Dan itu nyata. Ada seorang pendeta yang berkuar-kuar di Amerika, dia melarikan diri dari Indonesia, dan dia mengaku dia telah pernah belajar dan jadi guru pesantren, jadi ustadz. Berawal dari itu tadi, dari tipuan-tipuan dunia, dari goncang-goncangan pemikiran, yang kemudian berlanjut pada murtad. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu tentu jalan yang harus kita kembali adalah kita kembali pada menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kita. Tentu kita kembali untuk mempelajarinya. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yu'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, may yartaddi minkum an dinihi fasawfa ya'tillah, maka Allah akan datangkan di qaumi, dengan kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintainya dan dia mencintai Allah SWT. Kita kembali ke sana. Kita cari, kita lakukan apa-apa yang membuat Allah cinta pada kita. Tentu dengan mencintai Allah SWT. Kita lakukan ibadah-ibadah yang membuat Allah ridho pada kita. Azillatil 'alal mu'minin, bersayangan kita dengan sesama muslim. Bukan justru saling gontok-gontokan, bukan justru saling berburuk sangka. Aizzatin 'alal kafirin, punya harga diri terhadap kekafiran. Wala yakhafuna laumata la'im, dan tidak takut celaan orang yang mencela. Bangga kita dengan amalan-amalan agama kita. Bangga kita, yakin kita bahwa perbuatan soleh kita akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Bukan justru kita ragu dengan kebaikan, kesolehan yang kita amalkan. Semoga Allah SWT membimbing dan memberikan pembinaan arahan pada kita semua agar kita selalu istiqomah dalam kebaikan, dalam kesolehan. Banyak maaf. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.